Terkait klaim-klaim juga nih dok, berarti kan tadi ada ya informasi bahwa kalau misalnya kita mengalami kondisi gawat darurat tadi, kita kan bebas ya mau berobat di mana saja sepanjang masih di Indonesia ya, di Vaskes tingkat 1 maupun Vaskes rujukan gitu ya. Nah, kalau misalnya Vaskesnya ini tidak bekerja sama nih dok dengan kita, BPJS Kesehatan, itu nanti yang klaimnya atau membayar administrasinya itu atau pelayanannya di rumah sakit itu si pesertanya kah yang klaim ke kita atau dari rumah sakitnya itu yang klaim? Jadi kalau yang tidak bekerja sama ya, itu memang bukan peserta ya. Jadi bukan peserta yang mengklaimkan gitu ya, terus nanti kita bayar. Karena memang kita sekarang itu tadi, tidak ada kita namanya reimburse gitu ya. Jadi memang fasilitas kesehatannya yang akan menagihkan pada kita. Memang ada mekanisme tersendirinya Bu Dwi. Dan itu nanti Vaskes tersebut tetap bisa menagihkan klaim emergensinya kepada kita. Kalau kita sejauh ini sih di wilayah kerja kita ya, karena memang Vaskes kita memang semua udah kerja sama, ya belum ada sih memang itunya. Jadi sebisa mungkin ya itu tadi, sebisa mungkin Sobat JKN mengakses pelayanan yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena kan kita udah banyak banget ya, sekarang. Udah hampir lah, ya banyak. Kalau rumah sakit sekitar kalau nggak salah 3.000-an apa berapa ribu gitu, udah banyak banget lah. Banyak banget. Udah banyak banget rumah sakit yang kerjasama, dan itu tidak hanya rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit swasta juga udah banyak yang bekerja sama. Oke. Jadi nggak ada lagi kata-kata akses yang sulit ke Vaskes ya, karena kayak hampir jarak beberapa meter, kilometer itu udah rumah sakit gitu ya. Apalagi kalau FKTP ya, FKTP itu udah banyak banget. Iya betul. Dikit kita jalan ada tuh terpampang melayani peserta JKN. Iya betul. Paling isu yang ada lagi yang masih ada sampai sekarang ya antrian panjang. Tapi sebenarnya kita udah ada solusi untuk antrian kan Bu ya? Ada antrian online, ada antrian online. Ada antrian online. Jadi sebenarnya kita udah ngasih banyak solusi ya, kepada masyarakat supaya ya kalau misalnya isu sekarang malas saya tuh pakai BPJS itu antriannya panjang. Mereka kan antrian panjang itu kan karena nunggu lama di FKTP-nya atau di kliniknya atau di rumah sakitnya kan. Padahal sebenarnya sudah bisa dengan mobile JKN itu. Kita udah tahu dokternya jam berapa datangnya, terus antrian kita ke berapa ya paling enggak kalau misalnya jaraknya dekat mungkin 10 menit sebelum antrian kita antrian kita datang ya gitu kan. Udah bisa sih. Jadi sebenarnya nggak ada kata-kata antrian panjang sih harusnya. Ya, tentunya pun kita juga semakin meningkatkan kualitas teknologi kita ya tentunya. Kita kan transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan ya, yang kita udah ada antrian online, beda mungkin ya namanya dari awal kan ya kan nggak mungkin semuanya langsung semuanya bertahap gitu ya. Memang bertahap gitu. Memang mungkin masih terdapat kekurangan misalnya dari aplikasinya kita. Namun yakinlah kami pun dari BPJS Kesehatan, kita pun dari BPJS Kesehatan itu setiap hari itu selalu pengembangan serta perbaikan layanan baik dari sisi internalnya kita maupun nanti yang memberikan dampak ke eksternal kita gitu ya. Luar biasa banget nih. Jadi Sobat JKN ingat pesannya Dokter Ica, cari informasi yang betul ya dokter ya. Kalau misalnya kondisi gawat darurat dilihat dari sisi medis gitu ya, bukan dari versi kita ya. Bukan kita yang perlu digarisbawahi juga BPJS Kesehatan kalau memang dia sesuai haknya dan sesuai indikasi medis tidak ada iur biaya. Lalu apalagi ya tadi ya klaim-klaim memang ini ya Bu ya, selama memang sesuai prosedur maka prosedur sesuai indikasi medis itu tidak ada iur biaya. Tidak ada tambahan. Intinya itu sih 3 itu ya. Iya. Indikasi medis sesuai prosedur. Jadi sebenarnya kita pun kalau sakit sebagai peserta ya sebenarnya tinggal bawa badan aja sih kalau memang sesuai dengan prosedurnya ya kan Bu. Iya, sesuai prosedurnya. Kalau misalnya kita memang harus dari FKTP kita udah berobat dan ternyata ya udah sembuh ya syukur. Tapi kalau seandainya memang belum sembuh balik lagi aja sesuai dengan habis obat ya Bu.
habis obatnya yang diresepkan, kita udah minum ternyata masih sakit, ya kita harus balik lagi ke FKTP. Kalau memang harus dirujuk ya tinggal bawa rujukannya aja. Sama itu tadi ya, atas permintaan sendiri. Oh ya, itu atas permintaan tidak sendiri. boleh. Ya karena tidak akan menjadi penjaminan ya kalau misalnya untuk atas permintaan sendiri. Oke. Baiklah. Jadi udah banyak banget informasi nih Bu dari tadi yang kita bahas. Karena memang teman-teman di rumah pasti kalau dibilang kurang informasi, kita kayaknya udah warawiri ya memberikan informasi. Tergantung bagaimana. Bu Dwi udah keliling-keliling kemana-mana. Keliling sini. Kayak jualan udah keliling-keliling Bu Dwi. Demi supaya nyebrang ke daerah apalagi kita kan ya, daerah kita kan kepulauan gitu. Karena semakin bukan itu kan kita juga ada BPJS kesehatan online. Nah, ya intinya kita semakin memperbaiki diri dan kualitas layanan kita untuk sebisa mungkin nih mempermudah aksesnya masyarakat terutama peserta JKN untuk mengakses layanan kita gitu ya. Dan tadi ya itu sih intinya ya, indikasi medis sesuai prosedur gitu. Nah, biasanya ini nih sesuai prosedur ini nggak mau nih betul kan Dok? Yang tadi kan jangan nunggu sakit dulu berapa hari baru tuh mau ke rumah sakit. Karena sebenarnya ya demam aja pun sekarang kayak tinggal berobat aja kan ya Bu. Maksudnya nggak perlu pikir-pikir lagi, akses deket gitu. Antrian udah bisa vaskesnya. Vaskes deket. Makanya kenapa kita sampaikan ya, milih vaskesnya itu yang dekat dengan domisilinya. Iya, betul. Jangan pula misalnya Fatima tinggalnya di Tanjung Pinang, tapi vaskesnya masih di Bintan. Di mana tuh? Di Bintan atau Bintan sini lumayan sejauh. Iya, jauh kan? Gak mungkin kan juga mengakses pelayanan kan? Ya memang yang terdekat dengan domisilinya gitu. Iya. Mungkin ini kalau yang seperti itu mungkin buat anak-anak yang kuliahan kayaknya. Nah kalau kuliahan kan dimungkinkan juga tuh seperti itu kan. Boleh aja dia terdaftar di mana dia tempat ininya. Saya pribadi ya dan tim selalu tuh kalau misalnya edukasi ke masyarakat, misalnya dia lagi di luar kota, keluarganya di sini, ya udah posisinya paling sering itu di mana gitu. Posisinya paling sering di mana? Misalnya kuliahnya misal di daerah Jogja misalnya. Ya udah vaskesnya di Jogja. Nah, kalaupun nanti balik ke Pinang itu kita bisa pakai yang 3 kali kunjungan dalam 1 bulan gitu. Masih diakomodir. Gampang. Iya. Sesuai dengan prosedur dan indikasi medis ya Dok. Sesuai prosedur indikasi medis. Ya maksudnya pun kalau misalnya lama gitu ya, ada antrian online gitu ya. Kalaupun ada yang kira-kira tidak sesuai, tinggal pengaduan aja. Tinggal pengaduan, benar. Untuk pengaduan itu kita cepat ya Bu prosesnya. Iya betul. Maksudnya sekali, misalnya di Mobile JKN itu kira-kira ada batas waktunya nggak Bu? Kita itu ada SLA ya. SLA penyelesaian pengaduan atau respon pengaduan itu minimal 1 kali 24 jam. 24 jam ya. Kalau misalnya kita ternyata pengaduannya atau aduannya itu membutuhkan konfirmasi ke pihak eksternal, itu akan membutuhkan waktu ya. Paling lama kita 3 kali 24 jam hari kerja. 24 jam ya. Kalaupun mau cepat langsung bisa nelfon 165 juga bisa, ada ya sebenarnya. Jadi gampang sih gitu kan. Iya. Cuma tergantung dari sobat JKN kita nih memanfaatkannya seperti apa. Harapannya kita kan dimanfaatkan dengan maksimal ya. Nah, itu suatu bentuk dukungan dari masyarakat juga atau peserta JKN, sobat JKN kita juga ya untuk pelayanan kesehatan ini ya. Jangan sampai ketidaktahuan kita itu menyusahkan diri kita sendiri, orang lain atau vaskes dan kita BPJS kesehatan gitu ya. Sesuai dengan ini ya, yang hadisnya akhirnya kita ya, barang siapa yang menyulitkan orang lain. Tapi biasanya kalau untuk pengaduan itu orang ada dua kriteria sih Bu. Dia males buat ngadu karena ya udahlah gitu. Tapi ngedumel gitu karena kan nggak tahu gitu. Yang kedua takut biasanya. Karena kan pasti ya namanya kita pun nggak mungkin hanya dapat informasi langsung telan mentah-mentah kan enggak ya Bu. Kita kan pasti terima dulu, kita proses banyak dulu. Tuh yang kayak gitu. Nah itu Bu. Kenapa nggak mau melapor? Nggak lah, saya nanti takut didiskriminasikan. Di bold katanya itu ditandain tuh. Masuk ini kemarin nih. Orang ini yang kemarin nih ngelapor BPJS. Oh yang
ini yang lapor Padahal gitu kan kan ya. enggak ya Bu ya. Iya, maksudnya tidak seperti itu ya. Maksudnya kita mau ngeluruskan iya. gitu. Apa sih sebenarnya, mungkin masih ada yang salah paham. Ya Komunikasi, lagi-lagi ya kalau gitu ya. misalnya kita dibutuhkan untuk menyampaikan sosialisasi, kita siap gitu ya, turun gitu. Maka sebenarnya itu dengan mereka berani untuk speak up seandainya ada masalah seperti itu juga membantu kita. Kita berterima kasih juga sama mereka karena dengan begitu kita bisa ya mengevaluasi kembali dengan mitranya kita ini apa sih lagi kurangnya gitu kan Bu, apa sih kendalanya. Jadi sebenarnya nggak mesti harus takut sih karena kita juga pasti menjaga kan ya Bu. Nggak mungkin juga tiba-tiba viral gitu mungkin. Ada komunikasinya ya. Iya. Oke. Oke, ada pesan-pesan lagi Dokter Ica untuk sobat JKN di luar sana? Pesan mungkin yang terakhir ya, yang udah banyak banget tadi kita bahas Ya, ya. Yang pasti itu tadi ya, ikutin sesuai dengan prosedurnya. Sesuai prosedurnya gitu ya. Status kepesertaan kita harus aktif. Itu wajib. Wajib. Aktif. Itu harus aktif memang ya. Dan ya itu tadi, silahkan mengakses gitu pelayanan kesehatan. Ya baik di FKTP-nya maupun di FKRTL. Tapi kembali tadi, kalau mau ke FKRTL nggak bisa langsung-langsung. Kecuali tadi ya kasus emergency, gawat darurat. Dan itu pun ya kembali tadi yang kita bahas, memang ada ketentuannya. Oke. Itu aja. Oke. Fatimah, silakan. Apa ya? Open the door. Oke, jadi teman-teman itu tadi yang udah kita sampaikan, udah banyak banget informasinya tadi ya seputar apa itu gawat darurat yang tadinya mungkin masih simpang siur, ini saya gawat darurat tuh bukan sih kemarin gitu kan. Jadi sekarang udah pada tahu nih gawat darurat itu sebenarnya juga ada ketentuannya dan itu harus sesuai dengan tadi indikasi medis dan prosedurnya ya Bu ya. Nah untuk pengaduan, jadi teman-teman jadi jangan takut lagi kalau memang ada sesuatu yang mungkin ya pengaduan itu nggak harus ada suatu kondisi yang salah juga. Kalau ingin mendapatkan informasi kan juga bisa. Ada kategori informasi. Iya kan Bu, ada juga kan ya maksud ya karena kan tidak semua orang tahu. Iya, gitu. betul. Jadi bisa melalui apa tadi nomor Pandawa, WhatsApp Pandawa, Pandawa, Mobile JKN, JKN, kalau di rumah sakit petugas PIPP, ya, ada BPJS BPJS 1, terus call center kita 165. Ya, banyak. Jadi udah banyak akses atau kalau misalnya ya cuman mau tahu informasi setelah nonton podcastnya kita mungkin jadi pengen tertarik nih, oh ini apa lagi nih apa-apa. Nah itu bisa cek di YouTube kita udah banyak banget medsosnya, ada di Instagram di sini Instagramnya kita di ya sini. follow buat dapetin informasi. Kita update banget sih soalnya untuk memberikan informasi. Atau kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu yang nggak punya medsos, bapak-bapak ibu-ibu ya yang nggak punya medsos itu kalau pernah lihat Bu Dwi seliweran di sini untuk yang Keliling-keliling Pinang, ya. dengan mobil dengan mobilnya. ada loh jingle BPJS kelilingnya. Aduh, puterin ya Jo. Bagus nih, ada jinglenya. Bisa tuh. Itu diputerin nggak sih setiap lewat? Enggak, pas nongkrong Oh, doang. nongkrong. Pas mampir gitu lihat mobilnya kan mampir aja gitu, mampir aja boleh ya. Boleh banget ya. Tapi jangan Boleh dalam kondisi banget. lagi tengah jalan. Nggak di tengah jalan juga sih. Jadi boleh Banget mampir boleh. Kita ada BPJS keliling, ada jadwalnya ya Bu ya. Ada jadwalnya. Untuk jadwalnya teman-teman bisa tahu di mana Bu? Bisa follow IG-nya kita. IG Tanjung Pinang ya, BPJS Kesehatan Tanjung Dan Pinang. bisa juga teman-teman juga bisa ngeliat di IG eksternal kita. Kita kebetulan sudah kerjasama juga ya, Mas Juli ya, dengan Diskominfo. Mantap. Baik provinsi sama apa ya Jul? Kota ya, Diskominfo. Nah itu bisa kita akan selalu share setiap bulan di situ. Atau kalau teman-teman mungkin ya yang rumahnya deket sekitaran kantor sini, boleh banget, ya kan? Cakep ya Bu, ganteng, cantik boleh, ya, bisa. Ada frontliner yang security kita udah cantik, betul. Andal, mumpuni, apalagi yang nggak perlu diragukan lagi ya Bu ya. Ada sertifikasi. Nggak perlu diragukan. Ramah ya Bu, dan informatif pastinya. Betul. Jadi banyak akses, jadi nggak perlu takut lagi. Tinggal teman-teman mau nggak mengakses informasi itu. Nah, gitu. PR-nya tingkatkan inisiatif untuk ingin tahu, rasa ingin tahu. Kita terbatas waktu untuk pembahasan podcast ini. Mungkin teman-teman juga bisa nonton podcastnya ya
official BPJS Oke, Kesehatan, di YouTube-nya kita. ada di YouTube-nya kita juga. Jadi sebenarnya sudah banyak tempat atau wadah yang teman-teman bisa untuk mencari informasi. Betul. Untuk, Oke. untuk podcast kita kali ini sebatas ini dulu Bu, udah banyak banget sih informasi yang kita bisa dapat dari Bu Dokter Sudah Ica. terkulit-kuliti Iya. dapat daging. Mudah-mudahan lah ya Iya. bisa diterima oleh dapat sobat gitu JKN ya. semua. Jadi biar nggak ada lagi tuh IGD emergensi ya yang bermasalah gitu ya. Tuh, jadi ya pokoknya teman-teman sekarang udah dapet insight baru nih Bu, udah dapet insight baru. Kita pun di sini jadi dapet bertukar informasi buat teman-teman yang ada di rumah. Terakhir Bu Dwi, Oke, pastikan status kepesertaan aktif. Nonton podcastnya kami. Oke. Klik lonceng. subscriber, Komen. Likes. ya like, komen dan subscribe. Jangan lupa follow yang tadi udah. Oke, kalau mau medsos-medsos langsung kita. ke Dokter Ica, mau follow Dokter Ica juga bisa di sini. Boleh banget, boleh. Iya, oke. Mau ngundang Dokter Ica juga boleh. Jadi narsum ya, kita pernah loh. Oh iya, kita pernah diajakin narsum diundang. di Oh, ada. RRI. Nah, teman-teman bisa dengerin juga nggak? Iya. itu? Podcast juga ya Dokter Ica. Iya, kita pernah di RRI. Oh, saya kemarin itu juga tuh. bahas. Bahas sendiri emergensi juga, emergency iya. juga. Nah itu, jadi Sama teman-teman salah kita satu di rumah rumah sakit. kayaknya nggak tahu deh soal BPJS kan sebenarnya sudah banyak menyuarakan informasi-informasi terkini, entah itu isu yang sekarang sedang hype, Booming. lagi booming. Nah sebenarnya itu kita sudah ada isu, kita udah Sebelum ada isu kita udah Iya, ini iya, udah iya, informasi gitu. Iya, Cuma iya. ya namanya netizen ya, Iya. cara menggorengnya itu kan beda ya. Iya. Kayak bikin nasi goreng. Iya, spesial makan gula. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih buat Ibu Dokter Ica Sama-sama. atas Bu Dwi, Bu informasinya Fatimah. dan sharing-sharing hangatnya hari ini, sore hari ini. Oke, sampai Oke. jumpa Di di podcast podcast selanjutnya. selanjutnya. Dah. Tetap jaga kesehatan ya.